Raymond Rowe bersama istrinya Joanna dan putrinya Perry sedang dalam perjalanan pulang dari rumah mertuanya. Hari itu adalah hari Thanksgiving. Pasangan tersebut berdebat tentang hubungan mereka, sementara Perry duduk di kursi belakang mendengarkan musik dengan headphone-nya. Joanna mulai menangis, menyadari bahwa pernikahan mereka sudah di ujung tanduk. Saat mereka berdebat, headphone Perry berhenti berfungsi, sehingga pasangan tersebut berhenti berdebat dan menyanyi bersama Perry untuk menghiburnya. Beberapa saat kemudian, Perry harus pergi ke kamar mandi. Ray berhenti di sebuah pom bensin. Joanna membawa Perry ke kamar mandi, sementara Ray pergi membeli baterai untuk headphone Perry, kopi, dan kok untuk Joanna. Namun, uangnya kurang, jadi dia tidak membeli baterai dan malah mengambil 2 botol minuman keras untuk dirinya sendiri. Kembali ke mobil, dia berbohong kepada Joanna, mengatakan bahwa toko tersebut tidak memiliki baterai. Ray hendak menghidupkan mobil ketika Perry menyadari bahwa cermin kompaknya hilang. Ketika mereka tidak menemukannya di mobil, Joanna pergi mencarinya di kamar mandi. Ray bangkit untuk memeriksa di bawah kursi Perry tetapi secara tidak sengaja menumpahkan kopinya. Perry berada di luar mobil. Ketika Ray teralihkan, Perry berjalan ke sebuah situs konstruksi terdekat. Dia melihat sebuah balon dan mendekatinya. Tiba-tiba, seekor anjing mendekatinya. Dia mulai memanggil Ray untuk meminta bantuan. Ketika Perry mundur, dia terjebak di antara anjing dan lubang konstruksi. Ray akhirnya melihat anjing itu, dan meminta Perry untuk tidak bergerak dan perlahan mencoba mengalihkan perhatian anjing ke arahnya. Ketika Ray melempar batu ke arah anjing itu, Perry ketakutan dan jatuh ke dalam lubang. Ray berlari untuk menyelamatkannya dan juga jatuh ke dalam lubang. Dia pingsan. Dia bangun beberapa detik kemudian dan melihat Joanna berlari ke arah mereka. Perry terbaring tak sadarkan diri di sampingnya, sementara Joanna memeriksa luka-lukanya. Ray masih terkejut dan tidak mengatakan apa-apa. Joanna mendekatinya sambil menangis histeris, tetapi dia mendorongnya ke samping. Ray menutup matanya, dan ketika dia membukanya, semuanya tampak normal. Perry membuka matanya, dan dia merasa lega. Namun, lengannya tampak patah, jadi Ray dengan lembut mengangkat Perry dan membawanya ke mobil. Joanna menyarankan mereka memanggil ambulans, tetapi Ray mengklaim melihat rumah sakit di dekatnya. Saat mereka berkendara ke rumah sakit, Ray hampir menabrak mobil lain. Perry berbaring di kursi belakang bersama Joanna dan merasa sangat kesakitan. Ketika keluarga itu tiba di rumah sakit, Joanna dan Perry duduk di ruang tunggu sementara Ray mendaftarkan mereka. Rumah sakit itu penuh sesak, jadi resepsionis memberitahunya untuk menunggu giliran mereka. Saat ketiganya menunggu, Perry merintih kesakitan. Ray pergi ke resepsionis lagi dan meminta untuk dikirim lebih awal dari yang lain. Namun, dia hanya membuatnya menandatangani dokumen dan memintanya menunggu. Dia kembali ke keluarganya di ruang tunggu, di mana Joanna meminta maaf padanya karena bersikap kasar sebelumnya. Setelah beberapa saat, perawat memanggil nama Ray. Keluarga itu dibawa ke sebuah ruangan, di mana perawat mencatat informasi yang diperlukan tentang mereka. Pertanyaan-pertanyaan mulai menjadi mengganggu, yang membuat pasangan tersebut kesal. Perawat kemudian meminta mereka untuk mendaftarkan Perry sebagai donor organ, tetapi mereka menolak. Meskipun ditolak, perawat tetap memaksa, tetapi Ray menolaknya. Perawat lain kemudian membawa mereka ke bangsal. Perry ditempatkan di tempat tidur rumah sakit, dan dokter akhirnya melihatnya. Dia memastikan bahwa lengan Perry patah dan memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan gips. Ketika dokter mengetahui bahwa Perry juga memukul kepalanya, dia menyarankan mereka untuk melakukan CT scan. Para perawat memasang gips pada lengan Perry. Dia kemudian dimasukkan ke kursi roda dan dibawa ke laboratorium CT scan. Ternyata hanya satu orang tua yang bisa pergi ke area tersebut sekaligus, jadi Ray tetap di luar. Perry mengatakan bahwa dia mencintainya sebelum mereka berpisah. Ray tertidur saat menunggu mereka. Dia bangun beberapa jam kemudian, dan bertanya kepada resepsionis tentang keluarganya. Tetapi karena pergantian shift, dia tidak tahu apa-apa. Dia memintanya menunggu sementara dia memeriksa catatan. Sudah beberapa menit, tetapi resepsionis tidak mengatakan apa-apa. Ray bertanya lagi, kali ini sedikit kesal. Dia kemudian memeriksa catatan pagi, tetapi nama Perry tidak ada di dalamnya. Frustrasi, Ray meminta untuk bertemu dengan dokter yang memeriksa Perry. Tetapi dia juga sudah berganti shift. Kesal, Ray berteriak pada resepsionis dan mengetuk meja, sehingga dia segera menelepon ruang CT. Namun, orang dari laboratorium memberitahu bahwa hanya satu wanita tua yang datang ke laboratorium hari itu. Ray sangat frustrasi, dia dengan marah bertanya tentang keluarganya, tetapi resepsionis menatapnya seolah dia gila. Dia bahkan menyalahkannya karena datang ke rumah sakit yang salah.
Ray bersikeras bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia mengabaikannya dan mulai berbicara dengan orang lain. Khawatir tentang keluarganya, Ray berlari ke area terlarang rumah sakit, hanya untuk dihentikan oleh petugas di sana. Dia memberitahu mereka tentang kunjungannya pagi itu. Dokter memeriksa catatan hari itu tetapi tidak menemukan pasien dengan nama Monroe. Frustrasi, Ray melihat-lihat dan melihat perawat yang membantu mereka sebelumnya. Perawat itu mengenali Ray, percaya bahwa dia telah membuktikan maksudnya. Ray menghela nafas lega, tetapi perawat itu menambahkan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang putrinya atau istrinya. Menurutnya, Ray datang dengan cedera kepala dan sendirian. Kesal, Ray menyalahkan perawat itu karena berbohong. Dokter berasumsi bahwa dia mengalami gegar otak dari cedera kepalanya dan menawarkan untuk mengobatinya. Namun, Ray hampir menyerang perawat itu dan harus ditahan. Dokter menyuntiknya dengan obat penenang untuk menenangkannya. Dia kemudian dikurung di sebuah ruangan oleh petugas keamanan. Ray mencoba membuka pintu, tetapi obat-obatan membuatnya mengigau. Agar obat penenang tidak berfungsi, dia menyuntik dirinya dengan suntikan yang dia temukan di lemari. Dia kemudian mencoba membuka pintu lagi, tetapi tidak berhasil. Maka, dia memecahkan pintu kaca dan berlari keluar dari ruangan. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, orang-orang melihatnya berlari. Petugas keamanan mengejarnya, tetapi Ray entah bagaimana berhasil berlari keluar dari rumah sakit dan bersembunyi di mobilnya. Sebuah mobil polisi berada tepat di luar rumah sakit juga. Memanfaatkan kesempatan itu, Ray menghentikan mobil dan memberitahu polisi tentang Joanne dan Perry. Polisi, yang curiga bahwa dia berbohong, meminta identifikasi. Setelah dia menunjukkan ID-nya, mereka setuju untuk membantunya. Resepsionis melihat Ray berjalan ke rumah sakit lagi, tetapi kali ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena ada petugas polisi. Dia menelepon keamanan sebelum membantu mereka. Petugas keamanan kemudian membiarkan mereka masuk. Ray membawa polisi ke dokter dari sebelumnya. Dokter mengakui bahwa mungkin ada kesalahan dalam catatan, dan Ray meminta mereka dibawa ke laboratorium CT. Dokter setuju, namun, petugas keamanan membawa mereka ke lantai 3. Ray dengan jelas ingat bahwa laboratorium CT berada di lantai bawah. Di laboratorium, jelas bahwa Perry tidak pernah ada di sana. Ray kemudian menuntut untuk memanggil Dr. Bertram yang memeriksa Perry pagi itu. Staf menuruti. Saat itu, resepsionis datang dengan kertas yang ditandatangani Ray pagi itu. Namun, itu tidak membuktikan kehadiran Joanne dan Perry. Dr. Bertram akhirnya datang, dan mengungkapkan bahwa Ray datang ke rumah sakit sendirian untuk mendapatkan perawatan untuk cedera kepalanya. Dokter telah memintanya untuk melakukan CT scan, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa istrinya Abby sedang menunggunya di luar. Petugas polisi curiga pada Ray karena dia telah mengatakan bahwa nama istrinya adalah Joanne, bukan Abby. Ray kemudian mengungkapkan bahwa Abby adalah mantan istrinya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tak berdaya, Ray menuduh rumah sakit menculik keluarganya. Petugas keamanan menyarankan mereka melihat rekaman kamera CCTV untuk melihat apakah Ray berbohong. Kelompok tersebut kemudian menonton rekaman pagi itu, tetapi Perry dan Joanne tidak ada di dalamnya. Ray mengklaim bahwa itu karena sudut kamera. Petugas polisi tidak lagi mempercayai cerita Ray. Ray kemudian meminta mereka pergi ke pom bensin untuk mencari tahu kebenarannya. Dia bahkan menemukan shawl Perry di dekat tempat tidur rumah sakit yang dia tempati pagi itu. Dia mengklaim bahwa ini membuktikan Perry ada di sana, tetapi polisi membutuhkan lebih banyak bukti dari itu. Para dokter curiga bahwa Ray tidak dalam kondisi mental yang stabil, jadi mereka memperkenalkannya kepada seorang psikiater bernama Teresa Jacob. Teresa membawa Ray ke sebuah ruangan dan menunjukkan catatan administrasinya, yang tidak menyebutkan Perry atau Joanne. Teresa berbicara dengan tenang kepadanya dan menanyakan tentang kejadian pagi itu. Dia juga bertanya tentang Abby. Ray kemudian mengungkapkan bahwa Abby meninggal 8 tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil, dan dia tidak bisa menyelamatkannya karena dia sedang mabuk. Frustrasi, Ray mulai menangis. Teresa kini yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menyarankan polisi untuk pergi melihat tempat kecelakaan terjadi pagi itu. Menurut Teresa, Joanne dan Perry mungkin masih ada di sana. Para petugas polisi kemudian membawa Ray dan Teresa ke situs konstruksi lagi. Mereka memanggil bantuan untuk membantu pencarian. Kemudian mereka menemukan cermin kompak Perry di lubang. Mereka juga melihat genangan darah kering di beton. Polisi menyadari bahwa ini tidak mungkin darah Ray, karena cederanya tidak terlalu parah. Orang-orang yang hilang dan darah itu membuat petugas menyadari bahwa tempat itu adalah tempat kejadian perkara. Namun, Ray malah menyalahkan para petugas polisi karena menanam cermin kompak dan darah untuk secara salah menuduh Ray.
Dia percaya bahwa polisi ingin menyelamatkan rumah sakit atas apa yang telah mereka lakukan kepada Joanna dan Perry. Teresa, di sisi lain, mencoba menenangkan Ray dan bertanya apa yang terjadi pada Perry. Ray mulai bicara tidak jelas. Teresa kemudian bertanya apakah dia mendorong Perry ke dalam lubang. Ini membuat Ray diam. Dia tidak bergerak dan menatap ke kejauhan. Polisi kemudian menangkapnya atas dugaan membunuh istrinya dan putrinya. Saat mereka akan memborgolnya, Ray tersentak. Dia merebut senjata petugas dan mengarahkannya ke Teresa. Kemudian, dia membuat mereka masuk ke pom bensin dan mengunci mereka di sana. Mengambil kartu akses Teresa, Ray mengemudi ke rumah sakit dengan mobil polisi. Dia menyembunyikan senjata dan masuk ke dalam. Rencananya adalah pergi ke ruang bawah tanah, di mana dia percaya Joanna dan Perry ditahan. Saat dia melakukannya, dia melewati ruang bersalin. Anak-anak itu mengingatkannya pada hari Abby meninggal. Dia mengenang kematian yang telah membunuh baik Abby maupun anaknya yang belum lahir. Dia entah bagaimana berhasil mendapatkan jas dokter dan menyamar sebagai salah satu dokter. Dia masuk ke lift dan hendak pergi ke ruang bawah tanah, tetapi petugas keamanan dari sebelumnya ikut bersamanya. Dia dan Ray terlibat dalam perkelahian. Pada akhirnya, Ray mencekik petugas itu hingga tewas dan mengambil kunci-kuncinya. Ray akhirnya berada di ruang bawah tanah rumah sakit. Saat dia melihat-lihat, dia menemukan mainan Perry di tempat sampah terdekat. Yakin bahwa putrinya ada di dekatnya, dia mengambil senjata di tangannya dan mencari-cari. Kemudian, dia melihat dua dokter membawa kotak-kotak organ manusia ke suatu tempat. Ray akhirnya menyadari bahwa Joanna dan Perry dibawa ke sana untuk diambil organnya. Ini menjelaskan mengapa perawat mencoba membuat Perry menjadi donor organ pagi itu. Ray kemudian memasuki sebuah ruangan, dan terkejut melihat beberapa mayat dengan organ yang hilang. Dia buru-buru keluar dari ruangan mencari Perry, dan akhirnya menemukannya di ruangan lain sedang dioperasi oleh para ahli bedah. Joanna berada di sudut ruangan, sangat terbius. Para dokter telah meracuni dia. Ray kemudian menodongkan senjata kepada para ahli bedah, dan menempatkan Joanna dan Perry di kursi roda. Tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, para dokter menahannya. Mereka akan menyuntiknya dengan obat, tetapi Ray berhasil membebaskan diri dengan menembak perangkat dan menyebabkan ledakan. Ray akhirnya keluar dari ruangan dengan Joanna dan Perry di kursi roda. Dia membunuh seorang dokter lagi di lorong. Dia membawa keluarganya keluar dari rumah sakit dan menempatkan mereka di kursi belakang mobilnya. Keluarga itu akhirnya berkendara pulang. Perry mengatakan bahwa lengannya masih sakit, jadi Ray menyanyikan sebuah lagu untuk membuatnya merasa lebih baik. Saat itu, kamera menyorot kursi belakang, dan kita melihat bahwa orang-orang yang duduk di sana adalah dua orang asing yang diculik Ray dari tengah operasi mereka. Ray mendapatkan kilas balik dari pagi itu, dan kita tahu bahwa Perry meninggal saat dia jatuh ke dalam lubang. Ketika Ray mendorong Joanna, dia juga membunuhnya. Pikiran Ray tidak bisa menangani rasa sakit karena menjadi alasan kematian keluarganya. Maka, pikirannya membangun realitas baru di mana baik istrinya maupun putrinya masih hidup. Ray percaya dia sedang menyelamatkan mereka, tetapi terungkap bahwa dia telah menculik seorang pasien acak dari operasi. Mayat Joanna dan Perry berada di dalam bagasi mobilnya sepanjang waktu. Film berakhir saat Ray berhalusinasi Joanna mengatakan padanya untuk membawa mereka pulang. Dan itulah akhir yang memilukan dari film ini. Langganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton.